Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di channel kami, di channel Kang FJK AC Maintenance and Repair. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama sekaligus mereview salah satu alat yang sering dipakai oleh para teman-teman teknisi AC maupun teknisi bidang elektrik maupun elektronika atau yang lain, yaitu sebuah alat yang bernama digital tang ampere atau digital clamp ampere atau tang ampere. Alatnya seperti ini dengan seri TS202. Ini saya peroleh dengan pembelian secara online dan harganya 172.000 dengan fasilitas bebas ongkir. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan alat ini, silahkan nanti bisa mencari di online shop. Baik, sebelum nanti kita lanjutkan untuk mereview dan belajar bersama tentang digital clamp ampere atau tang ampere ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nanti menuliskan, silahkan ditulis di kolom komentar apabila apa yang kami sampaikan ada hal-hal yang kurang pas, kurang tepat, mohon koreksinya bagi teman-teman yang lebih tahu, atau mungkin ada yang ingin mereview ulang atau memberikan masukan, silahkan nanti ditulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk melakukan subscribe, share, dan komen. Baik teman-teman, pada saat kita melakukan pembelian, kita mendapatkan ini, ada unit utama, kabel probe, kemudian termokabel untuk mengukur suhu, kertas petunjuk pemakaian, kemudian satu lagi baterai A3, tapi bukan seperti ini, ada dua pasang dan ini sudah saya masukkan di dalam unitnya. Nanti bisa kita lihat baterainya seperti apa, nanti kita lepas. Dan ini semua dibungkus di dalam ini soft case nya ya, soft pocket ya, dalam bentuknya seperti ini. Lalu kemudian setelah dibungkus ini ada dus, sebenarnya ada dus tapi dusnya tidak saya tampilkan, ada dus pembungkusnya lagi ini. Untuk tang ampere ini sendiri dia menggunakan power berupa baterai yang ada di sini. Baterai ada yang dipakai adalah baterai A3 seperti ini, ada 2 unit. Nah seperti ini baterainya, dan ini baterai dari paket bawaan ya, ini sudah saya pasang. Ini langsung dari paket bawaan sudah ada baterainya, sudah saya pasang seperti ini. Kalau kita mau pasang kembali seperti tinggal dipasang, kemudian dibaut. Ya sudah. Di belakangnya seperti ini. Dari sisi build quality-nya cukup bagus, bahannya keras, terbuat dari plastik meskipun tidak ada pembungkus karetnya. Di beberapa merek tang ampere yang di harga di atas ini, saya mendapatkan informasi dia dibungkus dengan karet sebagai pelindung, tapi ini tidak ada, tapi juga sudah cukup bagus karena pembuatannya cukup rapi, tidak ada bekas-bekas goresan atau pemotongan plastik cetakan yang kurang rapi ya, ini cukup rapi. Nah kemudian untuk anatomi dari alat ini sendiri, pertama ini ada rahang utama atau jaw, yang ini dia dipakai untuk mengukur arus dalam satuan ampere. Nanti pemakaiannya seperti apa nanti kita lihat. Dengan cara ini ditekan, kemudian kita gantungkan atau kita masukkan ke dalam salah satu kabel. Nanti akan kita review satu persatu, mulai dari berbagai menu dan fitur yang ada di tang ampere ini. Ada menu NCF, kemudian pengukuran arus ampere, voltase, dan seterusnya. Nanti akan kita coba urai satu persatu secara singkat. Ini ada 2 colokan kabel. Baik, yang pertama kita akan menggunakan menu yang tertera di paling sebelah kiri setelah kita geser, yaitu menu NCF.
menu NCF ini adalah singkatan dari non contact voltage, non contact voltage, atau tanpa harus disentuhkan dia sudah bisa mengetahui ada atau tidaknya tegangan, jadi voltage, tegangan. Contohnya misalkan ini di belakang ada sumber listrik, stop kontak, kita nyalakan ke kiri, geser ke kiri. Nah, dia akan berbunyi, ada indikator lampu menyala. Semakin kita dekatkan dia semakin akan keras. Nah, seperti itu. Ini menunjukkan bahwa stop kontak ini ada tegangannya. Nah, ada tegangan, ada voltasenya. Jadi tanpa harus kita menyentuhkan, dia sudah bisa mendeteksi bahwa baik itu stop kontak atau kabel, di situ dia ada tegangan listriknya. Baik, untuk menu selanjutnya adalah menu ini untuk membaca arus. Jadi tertulis 40/400A, ada logonya, logo seperti ini artinya adalah arus AC ya, arus bolak-balik yang dibaca. Dia mampu membaca dari mulai sampai dengan 40 atau sampai dengan 400 ampere. Caranya bagaimana? Kita simak berikut ini. Oke, ini saya siapkan salah satu alat elektrik. Kemudian ini ada colokan. Di colokan kabel ini saya buat stekernya seperti ini. Fungsinya adalah nanti ketika ini kita colokkan ke sumber, kita bisa menggunakan tang ampere ini untuk dimasukkan ke dalam salah satu kabel. Baru kemudian nanti ini kita geser ke menu untuk membaca arus. Jadi yang dimasukkan rahang dari tang ampere ini salah satu kabel, bukan seperti ini. Karena kalau seperti ini nanti tidak terbaca arusnya. Kita langsung praktekkan ya. Ini kita colokkan ke sumber, dimana dia sudah terkontak dengan sumber listrik ya. Bantal menyala, lampunya, indikatornya menyala. Berapa arusnya kita lihat. Ini kita pindah ke menu ya, lalu kita masukkan ke salah satu kabel ya, akan terbaca 0,48. jadi ada 0,48 ampere yang masuk ke dalam bantal listrik ini. Jadi bukan seperti ini, kalau seperti ini dia tidak akan terbaca ya kan, tapi harus salah satu. Nah, seperti ini. Oke. Nah, untuk menu berikutnya yaitu menu untuk membaca tegangan. Nah, ini kita geser nanti di sebelah sini. Ini ada logo voltase, kemudian ini ada logo AC ya, terkunter kayak cacing ini. Cuma nanti untuk mengukurnya, untuk menggunakan kita perlu bantuan kabel probe. Nah, ini sudah ada kabel probe. Dengan cara kabel probe yang warna hitam kita masukkan ke dalam colokan yang bertulisan COM atau common. Nah, kita tekan, kemudian kabel merah kita masukkan ke dalam yang warna merah, colokan warna merah. Nah, setelah itu kita siapkan seperti ini. Kemudian ada colokan. Ini colokan, apakah colokan ini ada tegangannya atau tidak, bisa kita cek seperti langkah di awal pertama tadi, yaitu menggunakan menu NCV, non kontak voltase. Nah, kita coba dekatkan apakah ada tegangannya ya, nyala kan. Nah, berarti ada tegangan ini. Nah, berapa tegangannya kita cek, yaitu dengan menggunakan menu voltase sebelah ini, seperti ini. Lalu kita masukkan jarum probe ke dalam lubang stop kontak ya, seperti ini, maka akan terbaca 219
voltase. Tegangan dari sumber listrik yang ada di colokan ini adalah 219 ya, 219 voltase. Bagaimana kalau terbalik, yang sebelah sini ke sana, yang sini ke sana? Tidak mengapa, karena ini adalah arus AC, arus bolak. Ya, hasilnya sama 219. Jadi seperti itu. Kita teruskan. Nah, untuk mengetahui berapa daya atau satuannya adalah watt dari sebuah alat listrik, setelah kita tadi tahu arusnya, kemudian kita tahu voltasenya, nanti rumusnya bisa tinggal dikalikan, karena rumus untuk mencari daya itu adalah voltase dikalikan dengan arus, V kali I atau arus, itu ketemu dengan daya, satuannya adalah watt. Nah, ini adalah salah satu alat bantal listrik yang telah tadi kita coba. Di sini tertulis apa ini, automatic on off, berarti maksudnya mungkin ada auto termostatnya ya. Kemudian 110 sampai 220, ini maksudnya tegangannya. Tegangan dari bantal ini dia bisa dipakai untuk tegangan dari 110 volt sampai 220. Kemudian di sini tertulis 30 watt. Nah, apakah benar 30 watt? Tadi sudah kita buktikan bahwa bantal ini ketika kita hitung, kita ukur menggunakan tang ampere ini, dia berada di angka 0,48. Nah, angka 0,48 adalah angka arus. Kemudian voltase dari sumber ini berapa? Tadi ketemu di angka 219. Nah, ternyata setelah kita hitung secara real dari bantal elektrik ini, hasilnya jauh dari apa yang tertera di sini, 30 watt. Kenapa? Karena tadi kita hitung arusnya saja sudah 0,48 ampere dikali tegangan yang ada di sumber ini sebesar 219 volt. 219 volt dikali 0,48 hasilnya adalah 105 dengan satuannya watt. Jadi angka 105 watt dengan 30 watt saya kira sangat jauh sekali. Jadi saya coba menghitung, kalau misalkan mungkin asumsinya adalah kalau tegangannya 110, ternyata tidak, karena 110 dikali 0,48 saja hasilnya kurang lebih separohnya dari 105 watt, jadi sekitar 50-an sekian. Dia masih jauh dari angka, lebih tinggi dari angka 30 watt. Nah, kenapa ini angkanya 30 watt? Kita tanyakan pada rumput yang bergoyang.